Part 2. Aku berpikir, apa mungkin aku mengobrol dengan lelembut? Kalau lelembutnya ganteng begitu, malah aku jadi tergoda. Ah, Yeni, mikir apa sih? Setahun yang lalu, aku dan adikku mengunjungi kediaman bibiku di luar kota. Waktu itu aku baru saja menghadiri sidang perceraian, sedikit frustasi. Lalu ibu memintaku untuk berlibur ke rumah bibi, dengan harapan hatiku bisa kembali sembuh. Sebab perceraian bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Singkat cerita, aku dan adikku pergi menggunakan travel. Tepat di tengah perjalanan melewati hutan, mobil mendadak mogok. Entah apa alasannya, aku pun tidak paham. Akhirnya, kami berdua juga ketiga penumpang lainnya memutuskan untuk turun. Sebab waktu sudah mendekati maghrib. Kami harus mencari tempat bersih untuk menunaikan sholat maghrib. Kebetulan, tidak jauh dari tempat kami berhenti, ada sebuah bangunan tua. Kami berlima pun memutuskan untuk rehat sejenak dan menunaikan sholat. Sedang Pak Supir sedang sibuk mengotak-atik bagian mesin mobil. Kok ada bangunan seperti ini ya di tengah hutan? Tanya Susi adikku. Aku hanya senyum menimpali. Sudah yuk, jangan banyak tanya. Sudah waktu maghrib, ajakku sambil melangkah menuju bangunan tua itu. Begitupun tiga penumpang lainnya yang merupakan satu anggota keluarga. Suami, istri dan anak perempuan mereka yang baru berusia sekitar 7 tahunan. Wah, tempatnya bersih ya, ucap penumpang lainnya. Aku melihat ke sekeliling, memang tempatnya bersih. Bangunan tua yang luasnya sekitar 5 kali 10 meter itu terlihat terawat. Mungkin tempat ini ada yang rawat, dan biasa disinggahi, ujarku sekenanya. Kami pun bergantian menunaikan sholat maghrib. Setelah itu ketiga penumpang memutuskan untuk menunggu dalam mobil. Kami tunggu di mobil saja, mereka pun kembali ke mobil. Kulirik Susi masih sibuk dengan ponselnya. Dek, ambil cemilan Gi. Tanpa menyahut, Susi langsung menurut. Aku yang masih duduk di teras bangunan tua itu, melihat-lihat ke sekeliling. Tiba-tiba aku merasakan hawa yang berbeda, suasana menjadi hening. Padahal sebelumnya ku dengar binatang hutan ramai bersahutan. Tercium aroma yang begitu harum. Permisi, suara terdengar mengejutkanku. Aku langsung menoleh, hampir jantungku copot. Iya, kulihat seorang pria tinggi gagah, dengan rambut sebahu yang diikat. Dia tersenyum manis, pria itu berusia sekitar 30 tahunan. Tubuh yang berotot terlihat menonjol dari balik kaos lengan pendek berwarna putih. Maaf mengganggu, lanjutnya. Oh enggak kok, aku dan yang lain numpang singgah di sini. Maaf nggak izin dulu, tuturku, yang langsung berpikir bahwa pria itu adalah pemilik bangunan itu. Ya, silakan dengan senang hati, jawabnya, sambil menampakkan gigi-gigi rapi dan putih. Aku tersipu, sebab dia begitu lama menatapku. Lalu kami pun mengobrol ringan, dan berharap adekku Susi ketiduran di mobil. Tak lama kemudian, Susi datang, memberikan cemilan. Lama betul, dek, ngambil ginian doang, ucapku. Apa sih teh? Aku ambil langsung balik lagi kok. Cuma 2 menitan dibilang lama. Tuh lihat, Susi menunjukkan arlojinya. Apa, 2 menit? Setauku, tadi aku mengobrol dengan pria itu lama sekali. Sekitar sejaman. Aku menoleh ke arah pria tadi. Loh kok gak ada? Aku mencari keberadaan pria itu. Tapi tidak ada apapun di sana. Aku menepis pikiranku yang mulai merasakan hal ganjil. Malah bengong, teteh nyari apa sih? Tanya Susi mengejutkanku. Enggak kok. Oh iya, kamu lihat kan cowok yang tadi ngobrol sama teteh? Cowok mana? Ini di tengah hutan, teteh, jauh dari pemukiman. Makanya jangan bengong. Susi terlihat cuek sambil terus memainkan ponselnya. Aku berpikir, apa mungkin aku mengobrol dengan lelembut? Kalau lelembutnya ganteng begitu, malah aku jadi. Ahihiu, Yeni, mikir apa sih? Tak lama kemudian, Pak Supir memanggil kami untuk melanjutkan perjalanan. Susi melangkah lebih dulu. Hati-hati, suara pria itu terdengar jelas di sampingku.